Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan materi untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas materi matematika kelas 5 SD. Sebelum kita membahas, kita berdoa dulu yuk adik-adik, supaya nanti belajarnya lebih semangat lagi. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kubus dan balok. Kubus dan balok. Sebelum kita membahas tentang kubus dan balok, kita kasih materi pengantar dulu, yaitu pangkat 3. Pangkat 3 itu nama lainnya adalah kubik. Dan nanti yang balikannya yaitu akar pangkat 3. Nah, ini adik-adik. Mungkin dulu adik-adik sudah pernah membahas tentang pangkat 2 atau kuadrat. Coba kita kasih dulu untuk bilangannya. Kalau misalkan ada 1 pangkat 3, itu artinya apa adik? Yaitu 1 dikali 1 dikali 1. Nilainya yaitu sama dengan 1. Kemudian kalau misalkan ada 2 pangkat 3, berarti artinya 2 kali 2 kali 2. Nilainya adalah 8. Ini tidak usah jabarkan ya. Kemudian 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Yang berikutnya 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. 5 pangkat 3 nilainya adalah 125. 6 pangkat 3 itu berarti 6 kali 6 kali 6, nilainya adalah 216. 7 pangkat 3 itu adalah 343. Kemudian 8 pangkat 3 512. 9 pangkat 3 itu adalah 729. 10 pangkat 3 adalah 1000. Tambah satu lagi yaitu 11 pangkat 3. Nilainya adalah 1331. Nah, ini kalau adik-adik membuat tabelnya nanti bisa di rumah dan kawan-kawan ya. Nah, ini adalah patokan buat adik-adik kalau bisa nanti dihafalkan untuk pangkat 3-nya. Karena apa? Karena nanti berguna untuk penarikan akar pangkat 3. Terus untuk akar pangkat 3 itu sendiri berarti nanti adalah balikannya, jadi inversenya. Misalkan begini, yang 2 pangkat 3 tadi kan nilainya 8, berarti nanti akar pangkat 3 dari 8 berarti sama dengan 2. Begitu juga kalau misalkan ada akar pangkat 3 dari 125, berarti nilainya sama dengan 5. Misalkan lagi akar pangkat 3 dari 729, berarti nilainya sama dengan 9. Nah, bagaimana kalau misalkan yang angkanya itu sangat besar sekali, jadi di atas yang 1331. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, itu di Primagama ada yang namanya smart solution. Smart solusinya Primagama untuk penarikan akar pangkat 3. Jadi misalkan suatu contoh soal, misalkan berapa sih hasil dari akar pangkat 3 dari 5832. Nah, biasanya kalau soal seperti ini kan mesti pilihan ganda, ada A, B, C, D kan. Nah, adik-adik bisa menghitung nilainya, tapi itu nanti terlalu lama ya. Jadi misalkan yang A, misalkan berapa, adik-adik harus mengalihkan dulu. Ternyata jawabannya bukan 5832. Nah, nanti akan menyita waktu yang banyak. Jadi untuk menentukan angka pada penarikan akar pangkat 3, kita harus dulu caranya menentukan angka yang belakang.
Jadi bagaimana menentukan angka yang belakang itu? Untuk menentukan angka yang belakang, jadi adik-adik cukup melihat angka yang belakangnya saja. Aturannya, kalau misalkan angka belakangnya itu adalah 0, maka nanti juga 0. Kalau 1 itu adalah 1 tetap, 2, 8, 3 itu 7, 4 tetap 4, 5 tetap 5, 6 tetap 6, 7 itu 3, 8 itu 2, 9 itu 9. Jadi hampir sama semuanya. Yang beda cuma 2 itu sama 8, begitu juga 8 juga sama 2. 3 sama 7, 7 juga sama 3. Nah, terus ini berarti kalau yang belakangnya 2, belakangnya berapa? 8. Terus yang di kirinya titik itu kan ada angka 5. Kalau 5 berarti kita cek yang pangkat 3 tadi. 5 itu berarti belum sampai 8, berarti masih ikut 1. Jadi akar pangkat 3 dari 5.832 itu adalah 18. Misalkan lagi, coba berapakah akar pangkat 3 dari 35.937? Nah, dicek. Kalau belakangnya 7, tadi belakangnya berarti 3. Terus 35 berarti masuk kepala berapa? Nah, ini berarti masih kepala 3 karena belum sampai 64. Satu lagi coba. Satu lagi. Berapakah akar pangkat 3 dari 42.875? Kalau belakangnya itu 5 berarti juga 5. Kalau belakangnya 55 ya, kalau depannya itu 42 berarti masih masuk 3. Jadi akar pangkat 3 dari 42.875 itu adalah 35. Gimana? Mudah kan untuk menarik akar pangkat 3? Nah, ini adalah materi yang ada hubungannya sama materi utama kita, yaitu kubus dan balok. Yang berikutnya kita akan membahas tentang kubus dan balok. Tadi ada akar pangkat 3, sekarang kita ke kubus dan balok. Jadi ada yang pertama itu namanya adalah kubus. Kalau untuk kubus, adik-adik sudah tahu belum bagaimana contoh kubus itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, salah satu benda yang bentuknya sudah pasti berbentuk kubus biasa dimainkan oleh adik-adik, yaitu adalah dadu. Dadu, sering main ya adik-adik ya. Nah, ini semua panjang rusuknya sama, kemudian dia memiliki 12 rusuk. Ada 12 rusuk, ada 6 buah sisi, dan ada 6 buah sudut. Nah, kita akan menghitung ini. Kira-kira nanti kalau yang di kelas 5 itu hanya untuk menghitung volumenya. Bagaimana volumenya kubus? Volumenya kubus itu sangat mudah sekali cara menentukannya, yaitu rusuk dipangkatkan 3, atau dengan kata lain rusuk kali rusuk kali rusuk. Itu volumenya kubus. Kemudian yang bangun yang kedua yaitu balok. Kalau balok, contoh dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, yaitu diantaranya bisa batu bata atau batako yang biasanya untuk membangun rumah itu. Kemudian apalagi almarinya adik bentuknya balok juga kan, dada kan bentuknya tabung. Kalau di balok itu nanti ada yang namanya panjang, lebar, sama tinggi. Untuk menentukan volumenya sangat mudah sekali, yaitu tinggal mengalikan saja, yaitu panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, ini adalah patokan atau rumus yang digunakan untuk menentukan volumenya kubus dan balok. Kalau misalkan ada soal cerita bagaimana? Kalau ada soal cerita misalkan ada kubus, diketahui volumenya, berapakah panjang rusuknya. Nah, berarti adik-adik bisa menggunakan penarikan akar pangkat 3 yang depan yang tadi. Oke, mungkin itu
untuk pembahasan materi di kelas 5 SD, nanti adik-adik kalau ada masih kesulitan belajar bisa ditanyakan dengan instruktur smartnya Primagama. Terus untuk belajarnya di rumah jangan lupa dimaksimalkan, walaupun kita tidak belajar secara langsung, kita akan juga terus berkomunikasi bisa lewat WA, website dan juga yang lainnya. Oke, sekian untuk hari ini. Kita tutup dulu. Semoga adik-adik selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.